Shalom saudara, selamat datang di seri berbagi pengetahuan yang menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan oleh banyak orang, yaitu di mana di Alkitab Yesus berkata, "Aku adalah Allah, sembahlah aku." Bagian 1. Ini adalah pertanyaan klasik yang selalu dipertanyakan oleh kelompok manusia sok tahu kepada orang Kristen. Manusia sok tahu ini bertanya demikian bukan karena mereka ingin mencari kebenaran sejati, melainkan hanya untuk menjatuhkan dan menghancurkan iman dari orang Kristen. Bagi Anda yang belum tahu dan ingin tahu jawaban dari pertanyaan tersebut, tonton video ini sampai selesai, biar Anda paham dan tidak mudah untuk disesatkan oleh manusia yang sok tahu itu. Apabila ada yang bertanya, coba tunjukkan di Alkitab, Yesus berkata, "Aku adalah Allah, sembahlah aku." Jawaban paling cepat yang bisa Anda berikan adalah, Anda bertanya demikian, berarti Anda sudah membaca semua ayat di Alkitab sampai Anda bisa tahu bahwa kalimat itu tidak ada di Alkitab. Jika Anda sudah membaca semua ayat di Alkitab, sekarang coba tunjukkan kepada saya, di bagian mana di Alkitab Yesus berkata, "Aku adalah nabi, jangan sembah aku." Bisakah Anda menunjukkannya? Tidak akan mungkin bisa, karena perkataan tersebut memang tidak tertulis di Alkitab. Memang Anda tidak akan bisa menemukan kalimat dari Yesus yang berkata, "Aku adalah Allah, sembahlah aku," karena memang tidak tertulis di Alkitab secara eksplisit atau terus terang. Yesus memang tidak pernah berkata, "Aku adalah Allah." Akan tetapi dia sering mengatakan bahwa dia adalah guru dan Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggris tertulis, Allah itu God, sedangkan Tuhan itu Lord. Lalu apa bedanya God dengan Lord? God sama dengan Allah, atau pencipta alam semesta atau yang disembah. Sedangkan Lord sama dengan Tuhan, atau Tuan, atau gelar bangsawan, atau penguasa atas kelompok tertentu, atau gelar kehormatan, atau sebutan untuk orang yang dimuliakan, atau pemilik. Yesus adalah Allah dan Tuhan yang datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Apabila pada suatu hari ada seseorang yang tiba-tiba datang kepada Anda, lalu berkata, "Aku adalah Allah, sembahlah aku." Sebagai manusia yang waras, saya berani jamin 1000% Anda pasti akan menolaknya. Alasannya, 1. Anda tidak kenal siapa orang itu dan asalnya dari mana. 2. Anda belum tahu apa yang bisa dilakukan oleh orang itu. 3. Anda belum pernah mendengar dari apa kata orang lain mengenai orang itu. 4. Anda belum pernah melihat mukjizat apa yang pernah atau bisa dilakukan oleh orang itu. Hal ini adalah naluri alamiah dari setiap manusia, di mana mereka butuh melihat dulu baru bisa percaya. Sebenarnya kita bisa mengetahui identitas atau kepribadian dari orang itu melalui kegiatan atau aktivitas yang biasa dilakukannya sehari-hari, dan dari apa yang telah dihasilkannya tanpa orang itu harus menyebutkan siapakah dirinya. Dari buahnya lah kita bisa mengenal pohonnya. Contoh, ada orang yang mengaku sebagai utusan dari Tuhan, tetapi dalam kesehariannya ia melakukan hal-hal seperti menikahi perempuan yang masih bersuami, mengajarkan kebencian, membunuh orang yang tidak mau tunduk kepadanya, memperkosa budak, menjarah harta milik orang lain, membunuh atas nama Tuhan, dan lain-lain. Semua hal yang dilakukannya di dunia ini selalu dikatakannya atas petunjuk atau perintah dari Tuhan. Apakah Anda percaya jika orang itu benar-benar utusan dari Tuhan? Lalu bagaimana dengan Yesus? Anda bisa membaca semua yang telah dilakukan oleh Yesus di dalam Alkitab tanpa membutuhkan kitab tambahan lain. Semua ada tertulis di Alkitab. Anda bisa melihat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus,
Anda bisa mengetahui apa yang telah dilakukannya selama Dia ada di dunia. Anda bisa melihat pengajarannya, kasihnya, empatinya, kuasanya, perbuatannya, dan lain-lain. Dari semua hal yang telah dituliskan tentang Yesus di Alkitab, apakah masih perlu untuk Dia berkata, "Aku adalah Allah, sembahlah aku"? Jika melihat dari buah yang telah dihasilkan, manakah yang akan Anda lebih percayai? Orang yang mengaku sebagai utusan Tuhan pada contoh di atas, atau Yesus? Yesus sekalipun tidak pernah berkata, "Aku adalah Allah, sembahlah aku." Tetapi semua yang telah dilakukannya menunjukkan bahwa Dia adalah Allah. Dapatkah Anda menyebutkan satu saja manusia di dunia ini yang seperti Yesus? Jelas tidak mungkin ada. Jika Yesus adalah Allah, maka sudah selayaknya lah untuk Dia menerima segala puji dan sembah dari manusia tanpa harus meminta atau mengemis kepada manusia itu untuk menyembahnya. Betul tidak? Saya tidak habis pikir mengapa orang-orang yang sok tahu itu meminta bukti dari perkataan Yesus yang menjelaskan bahwa Dia adalah Allah. Padahal buah dari yang semua telah dilakukan oleh Yesus ada tertulis jelas di Alkitab. Mereka justru malah lebih percaya kepada perkataan dari orang yang mengaku dirinya adalah utusan dari Tuhan, tetapi perbuatannya sama sekali tidak menunjukkan kasih dan tidak menunjukkan manusia yang bermoral. Apakah itu utusan dari Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Adil kepada semua manusia? Di Alkitab memang ada pribadi yang minta untuk disembah, dan dia adalah iblis saat mencoba Yesus di padang gurun. Hal ini akan saya jelaskan ayatnya di video bagian 2. Hanya iblis yang minta untuk disembah karena dia ingin seperti Allah. Allah tidak akan pernah meminta atau mengemis kepada manusia untuk menyembahnya. Manusia adalah makhluk ciptaannya, maka sudah selayaknya lah jika manusia itu menyembahnya. Kesimpulannya, jika Yesus tidak pernah berkata, "Aku adalah Allah, sembahlah aku," bukan berarti Dia bukan Allah. Ada banyak bukti sejarah dan saksi mata yang membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Di dalam Alkitab pun ada banyak tertulis mengenai mujizat dan perbuatan dari Yesus yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia manapun. Apa gunanya bukti perkataannya secara langsung jika dari perbuatannya saja sudah bisa berkata-kata dengan sendirinya kepada kita? Untuk video bagian kedua, pembahasan tentang di mana di Alkitab Yesus berkata, "Aku adalah Allah, sembahlah aku," akan membahas dari sisi teologis yang berdasarkan pada Alkitab. Tetap ikuti selalu video pengajaran dari Ho Ming Hee Ministry agar Anda tidak mudah disesatkan oleh rupa-rupa dari angin pengajaran sesat di luar sana. Sampai jumpa di seri berbagi pengetahuan selanjutnya. Apabila Anda mendapat berkat dari video ini, silakan bagikan atau share kepada orang-orang yang Anda kasihi, supaya mereka tidak disesatkan oleh pola-pola pengajaran sesat yang ada di dunia ini. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus.